Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat Kang Nuh Channel dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan dilimpahkan dalam segala rezekinya ya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Nah, di malam ini dalam limpahan rezeki ya, saya mau bercerita. Jadi ada salah satu saudara kita ya, ini ada yang pernah mengalami menikah dengan jin gitu. Mungkin beberapa saudara semua bertanya-tanya, apakah ada menikah dengan jin gitu ya? Ya, itu antara ada dan tiada sebetulnya ya, antara ada dan tiada. Nah, tapi saya akan berkisah tentang saudara kita yang ada di Sumatera sana ya, yang ada di Pulau Sumatera. Itu berbagi ceritanya di Kepulauan Sumatera. Gitu. Jadi ada yang bernama, kita sebut saja Mas Dare ya, kita sebut saja Mas Dare. Mas Dare ini mempunyai kisah yang unik, mempunyai kisah yang cukup menarik untuk dikuak ya. Menariknya karena memang mengalami menikah dengan bangsa jin gitu. Nah, jadi kita langsung aja mungkin ya, kita langsung aja ke cerita dari Mas Dare. Kita langsung aja. Mas Dare ini adalah seorang remaja yang saat masa-masa puber ya. Seorang remaja di usia 20 tahunan, di usia 23 tahunan ya. Antara 20-23 gitu. Mas Dare ini tidak mempunyai orang tua ya. Dia tinggal di kampung di wilayah Sumatera. Dia tidak mempunyai seorang ayah ya, bukan tidak punya orang tua, dia tidak punya seorang ayah. Dia hidup sehari-hari layaknya seorang pemuda desa pada umumnya. Dia pergi ke sawah untuk membantu ibunya bertani. Sehari-hari dia mencangkul dan terkadang membantu masak di suasana perkampungan yang begitu indah, begitu sejuk ya. Kehidupannya cukup normal dan cukup bahagia meskipun hanya berdua dengan sang ibu ya. Gitu. Dia anak yang cukup berbakti, anak yang cukup baik, yang sangat perhatian kepada ibunya. Gitu. Setiap hari jika ibunya ke sawah, berangkat terlebih dahulu. Dia jika berangkat belakangan maka dia akan berinisiatif untuk memasak gitu. Jadi saat nanti dia berangkat ke ladang, dia yang membawa masakan gitu. Atau terkadang jika dia bangun pagi-pagi, dia berangkat lebih dulu ke ladang untuk mencangkul, untuk menanam singkong atau untuk menanam padi ya. Dan berarti ibunya yang berangkat siang karena untuk masak dulu. Nah, sehari-harinya penuh dengan kerjasama bersama ibunya. Dan suatu hari Dare ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, saya ingin merantau pergi ke kota." Nah, lalu ibunya kaget mendengar itu. "Kenapa, Nak? Kamu di sini aja, kita di sini bisa makan, bisa nabung." "Tidak, Ibu, di sini kita tidak bisa mendapatkan lebih. Dan Ibu di sini capek setiap hari. Saya nggak tega melihat Ibu capek setiap hari. Saya ingin merantau, saya ingin sukses, saya ingin membahagiakan Ibu." Itu lalu ibunya termenung. Setelah beberapa hari, setelah melewati 7 hari, lalu si ibunya pun berkata, "Nah, sini." Lalu Dare pun datang ya, menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" Ya. "Kamu betul sudah bulat mau pergi ke Jakarta?" "Iya, Bu, saya sudah tanya ke teman, saya ingin berangkat, nanti saya pergi ke rumah teman di Jakarta gitu. Dan teman saya mau menampung saya dan ada pekerjaan," katanya.
Ya udah kalau begitu nak, silahkan kamu berangkat. Tapi kamu harus hati-hati, jaga diri baik-baik. Dan ingat, hati-hati. Kalau kamu suka terhadap wanita, hati-hati gitu. Cari wanita yang baik-baik. Nah kata ibu Dare ya. Lalu tidak lama Dare itu langsung bahagia, langsung beres-beres pakaian. Bu, Dare besok langsung berangkat ya? Ibunya menjawab, iya nak, ya udah besok berangkat. Nah, singkat cerita Dare berangkat pergi ke Jakarta. Singkat cerita Dare sudah ada di Jakarta tuh. Dan akhirnya sampai di kontrakan. Itu dia pas sampai kontrakan Dare cukup pelanga-pelongo gitu ya, cukup terheran-heran karena melihat kondisi kontrakan yang sempit dan panas sekali. Kok panas sekali di sini? Ya seperti inilah. Panas ya, bau nggak sedap seperti inilah. Nah, di situ Dare sempat nggak betah beberapa hari. Sebelum mendapatkan pekerjaan itu Dare sempat berpikir, kok nggak betah ya, kok begini panas, banyak udaranya bau juga, nggak nyaman, air dipakai mandinya nggak enak. Nah, Dare ternyata baru tahu bahwa kemewahan di Jakarta itu ternyata tersimpan hal-hal yang nggak nyaman. Dan akhirnya ada sebuah warung makan, di dekat kampus ya. Lalu dia kerja di situ di warung makan itu. Nah singkat cerita dia bekerja rajin sekali dan bosnya suka. Kamu bagus Dare kerjanya, saya suka dengan kerja kamu. Suatu hari saat Dare sedang melayani tamu-tamunya, ada temannya datang. Temannya ternyata nggak bawa uang tuh. Dare aku mau minta makan, gimana boleh nggak? Aduh, Dare bingung tuh. Kasihan sekali kamu ya. Gitu ya, di beginilah ibu kota, kalau nggak ada duit ya susah makan. Nah akhirnya Dare pun karena jujur dia izin ke bosnya, Pak saya mau minta makan, jatah makan saya. Ya silahkan ambil makan. Nah Dare ambil bungkus lalu kasih ke temannya. Luar biasa mulia sekali, baik sekali hati Dare ini. Nah karena polos, karena lugu ya. Nah akhirnya temannya itu sangat berterima kasih. Gitu, kembalilah temannya. Saat pulang dia tak sengaja nabrak perempuan. Maaf. Nah si perempuan ini kenal sama dia. Kamu dari mana? Saya habis minta makan sama teman. Hah? Makan atau minta makan? Kata cewek itu. Saya minta makan, duit saya habis. Siapa yang ngasih makan kamu di kota seperti ini? Emang kamu punya teman? Ya ada teman saya itu kerja di warung itu. Warung mana warung makan itu? Oh baik juga dia. Dia kerja kok bisa ngasih? Ya dia kan bisa izin ke bosnya. Dia kan orangnya jujur baik. Dia izin ke bosnya lalu dikasih. Itu jatah dia makan siang dikasih ke saya. Wah kasihan banget. Terus dia makan siangnya gimana dong? Itu lain kali kalau kamu ada apa-apa bilang aja ke saya, kata si wanita itu ya. Ya iya makasih. Itu makasih banyak. Nanti saya saya bilang ke kamu Manda gitu. Nama si wanita itu ternyata Amanda ya. Ya udah saya juga mau makan siang. Ya udah saya ke warung sana aja deh. Sekalian kasihan juga ya nanti saya kasih. Oh ya udah makasih banyak ya kata temannya. Lalu pergilah si Amanda ini ke warung Dare gitu untuk makan dan sekaligus mengganti makan siang Dare ini karena diberikan ke temannya. Gitu saat pesan makanan masuklah si wanita itu ke warung lalu pesan makanan. Ada makanan khas Sumatera nggak? Oh nggak ada, coba nanti tanya anak buah saya nih yang baru masuk dari Sumatera. Nah akhirnya dijawab lah. Oh ternyata ini. Pas keluar Darenya ternyata dia langsung, oh ternyata ini yang namanya Dare yang ngasih jatah makan siang. Temannya si Anu gitu. Nah lalu dia bertanya, Pak, Mas, saya pesan makan 2 ya. Gitu, yang satu dibungkus, yang satu di sini dimakan. Lalu Dare yang melayani wanita itu. Dan saat melayani ternyata Dare ini naksir ke Amanda ya. Dare ini ternyata naksir, dia melirik-lirik gitu. Sambil melayani, sambil merilik, curi-curi pandang. Dan ternyata Amanda juga ternyata tertarik sama ketampanan Dare ini. Karena Dare ini tampaknya alami ya, tampaknya alami dari kampung gitu. Nah singkat cerita mereka saling curi-curi pandang. Nah, lalu
Makanlah Amanda itu. Lalu bertanya, "Mas, sudah berapa lama di kampung, Mas? Dari kampung ke sini sudah berapa lama?" Dare menjawab, "Saya baru semingguan ada di sini." "Oh, baru seminggu ya? Baru pertama kali Mas datang ke sini?" "Ya," jawab Dare, "saya baru ke sini bekerja." "Ya." Nah, selesailah gitu ya, basa-basi selesai. Lalu Amanda pun pulang. "Mas, berapa ini dua?" Nah, katanya 25.000 katanya. Nah, dibayarlah gitu. Lalu, "Mas, yang dibungkusnya ini buat Mas aja ya, makasih banyak. Tadi udah ngasih temennya." Nah, Dare kaget, "Wah, nggak apa-apa Mbak, bawa aja. Saya tadi ngasih teman saya kok. Dia satu kampung sama saya." Gitu. Lalu Dare sangat tersipu malu gitu ya. Ternyata udah cantik, baik gitu. Akhirnya dia tuh makin suka, makin naksir gitu. Dia makin naksir, makin suka. Nah, pergilah gitu Amanda itu. Dan besoknya Amanda pun datang lagi gitu, makan lagi gitu. Lalu ngobrol sama Dare gitu. Nah, pulangnya jam berapa? Saya pulangnya asar katanya. "Oh iya, pulangnya kemana memang Amanda?" "Pulangnya saya ke sana." "Oh iya." "Oh ya udah, emang kenapa?" Nggak apa-apa." Kata Darenya nggak apa-apa gitu. Lalu dia standby di pintu kampus ya. Pas pulang, Amanda kaget. Kok ada Dare ya? Gitu. Dare mengutarakan duluan. "Amanda, boleh nggak aku antar kamu pulang?" Nah, Amanda kaget. Waduh, ini gimana ini ngantar pulang? Dimarahin nggak ya sama ibu bapak ya? Gitu. Nah, tapi Amanda karena saking udah cinta ya, udah keseng-keseng sama Dare, pemuda yang sangat luar biasa. Akhirnya, "Ya udah, nggak apa-apa Mas." Nah, pas pulang sampai rumah, lalu Dare kaget melihat rumah Amanda yang lumayan bagus gitu ya. Lalu sungkem cium tangan. Lah, ibunya suka tuh, ini sopan banget nih anak katanya. "Ibu, saya masuk." "Iya, masuk aja, masuk." Nah, lalu masuk. Lalu berbincang sama Amanda. Ibunya ngintip-ngintip aja di belakang. Nah, setelah itu pamitan lah Dare. Jadi ternyata Amanda tuh ulang tahun minggu ini. Nah, lalu Dare mempersiapkan hadiah tuh. Dan lalu di malam ulang tahun lalu berangkatlah dia dan menyerahkan hadiah ulang tahun gitu. Dan Dare memberanikan diri untuk bertanya, "Amanda, apakah kita mau ke jenjang yang lebih serius?" Kata Amanda, "Oh, belum tahu gitu. Saya masih kuliah. Saya belum tahu ke arah sana. Saya belum berpikir gitu." Dan saat pulang. Nah, besoknya Dare menunggu-nunggu besoknya, kok Amanda nggak makan gitu ya. Jam segini kok belum kesini, biasanya kesini. Apa dia sakit, apa nggak masuk gitu. Nah, ternyata paginya itu Amanda itu bersama ibunya pergi ke mall ya. Minggu kedua Dare pun ingin menjenguk ya. Dan saat Dare ingin menjenguk ternyata Amanda mengelak lagi. Gitu, dan tanpa pikir panjang Dare pun berangkat gitu ke rumahnya Amanda. Dan saat berangkat ke rumahnya Amanda, tiba-tiba dia melihat ada mobil bagus, kok tumben ada mobil bagus gitu. Dan dia berpikir apakah itu pacarnya Amanda? Jangan-jangan pacarnya Amanda gitu. Nah, tapi dia berpikir mungkin itu tamu ke orang tuanya gitu. Lalu memberanikan diri berangkat. Lalu dia tanpa mengetuk pintu karena pintu sudah terbuka, dia membuka sedikit, dia kaget. Ternyata melihat Derry sedang memeluk Amanda. Nah, dia kaget luar biasa, sangat terpukul sekali. Kaget sekali saat melihat ternyata Amanda sedang dipeluk sama Derry. Kaget luar biasa. Nah, dan Amanda ternyata melihat kedatangan Dare. Melihat kedatangan Dare lalu dia pergi untuk menghampiri Dare, mengejar Dare karena Dare langsung bergegas pulang. "Dare, tunggu dulu, Dare, tunggu dulu." "Gimana?" Kata Dare gini, "Sekarang gini aja, kamu pilih aku atau dia?" Kata Dare begitu. Terus Amanda jawab, "Ya kamu jangan tanya begitu dong, aku kalau tanya begitu nggak bisa jawab." "Kenapa nggak bisa jawab? Kamu cinta aku apa cinta dia? Kamu pilih saja." Nah, lalu Amanda pun terdiam. "Ayo jawab, kamu pilih aku atau pilih dia? Jangan diam saja, aku nggak mau seperti ini." Lalu Amanda pun
menjawab, aku pilih dia. Lalu Dare mendengarnya terpukul sekali. Terpukul sekali. Oh, jadi kamu pilih dia. Terus kenapa kamu berhubungan dengan aku selama ini? Aku tidak terpikir kalau aku akan bertemu dengan dia. Aku pilih dia karena dia pilihan ibu aku juga. Gitu. Dia pilihan ibu aku, dia jelas, dia punya perusahaan. Dan ibu aku meragukan kamu. Terpukul sekali Dare mendengar itu. Terpukul sekali saat mendengar itu. Ya, memang aku tidak punya apa-apa. Aku orang miskin, aku tidak punya apa-apa. Lalu Dare pun pergi sambil menangis. Dan Amanda pun pergi. Gitu. Lalu Amanda pun melanjutkan hubungannya dengan Derry ya. Melanjutkan hubungannya dengan Derry. Dan Dare pun bekerja seperti biasa, selalu dalam keadaan sedih ya. Suatu hari dia mendengar berita bahwa Derry akan bertunangan dengan Amanda. Dia kaget sekali. Dia makin terpukul sekali, dia makin murung sekali. Gak makan, gak apa, makin murung. Saat mendengar pertunangannya Amanda dengan Derry. Nah, disinilah titik Dare untuk melangkah ke hal-hal yang lebih jauh dan hal-hal yang sangat mengerikan. Disinilah awal mulanya. Gitu, saat Dare sedang melamun, sedang termenung. Nah, samar-samar di luar warung itu ada yang bercerita tentang perkawinan dengan jin gitu. Ada dua bapak-bapak ya yang ngojek di situ, ternyata bercerita ada perkawinan dengan jin temannya ya. Nah, Dare pun terngeh. Apa saya harus menikah dengan jin supaya saya kaya dan banyak uang? Nah, terbersitlah pikiran itu di pikiran Dare. Nah, setelah Dare berpikir, lalu tidak pikir panjang, Dare langsung menghampiri bapak-bapak itu. Nah, Dare bertanya, ngobrol gitu. Oh, emang ada Pak, kata Dare. Ya, ada dong. Kamu anak muda mana ngerti kan? Ah, masa sih ada nikah dengan jin? Emang apa untungnya Pak? Oh, bisa kaya, bisa banyak duit, kata si bapak gitu jawabnya. Oh, bisa banyak duit. Terpikirlah Dare, ini kesempatan saya untuk mencari uang banyak. Itu pikiran Dare. Emang alamatnya di mana itu Pak? Kok ada itu? Benar ada alamatnya Pak? Nah, terus si bapak menjawab, ya ada lah. Ah, masa sih zaman sekarang ada tempat begitu? Di mana coba Pak? Akhirnya menjawablah si bapak itu, ada di sana, di sebuah bukit di sana, di daerah sana. Lalu dikasihlah alamat, si bapak itu menjawab alamat itu dan terang banget. Dare menghafal sekali alamatnya. Tanpa disadari si bapak itu ya, tanpa menyadari bahwa Dare ini sedang mencari alamat itu. Si bapak ini nggak sadar, dikiranya ngobrol, padahal Dare ini cari alamat itu. Nah, setelah hafal ditulis alamatnya. Nah, setelah sorenya Dare langsung pamit ke bosnya, bos saya mau pamit, mungkin 7 hari atau 3 hari. Mau kemana? Saya mau ke rumah teman dulu, saya mau menenangkan pikiran. Karena bosnya kasihan, lalu mengizinkanlah. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Berangkatlah Dare ke alamat itu. Dan setelah berangkat ke sana, ternyata dia menaiki bukit ya, naik bukit. Dia dalam hatinya, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini, aku harus kaya, aku harus balas dendam. Gitu. Karena sakit hati dengan penolakan Amanda karena harta ya. Dia lebih memilih pria yang berharta. Nah, sampailah di tempat. Lalu saat sampai di tempat ada orang tua. Dia bertanya, oke, tahu alamat ini enggak? Jawablah oleh si kakek itu. Mau apa kamu cari alamat ini, cu? Gitu. Enggak kek, saya ada tujuan, saya ingin sesuatu dari tempat ini. Apa yang kamu inginkan? Itu kata si kakek. Nah, lalu jawablah Dare, saya nggak bisa jawab, kayak ini rahasia saya. Nah, lalu si kakek itu jujur terus terang, saya yang memegang daerah ini, jadi saya yang punya alamat itu. Oh, ini kakek berarti yang ngurus di sini? Iya, saya pengurus di sini. Oh gitu kayak. Jadi langsunglah diutarakan, saya ingin kaya, kayak saya ingin banyak uang, kayak gimana caranya kayak.
kamu masih muda, kenapa nggak kerja? Dijawab oleh Dare, saya kerja di warung makan, tapi kapan saya mau kaya? Saya ingin bahagiakan ibu saya ingin banyak uang, saya ingin dapat istri juga. Kalau saya seperti ini terus, kapan saya dapat istri yang saya inginkan? Nah, lalu si kakek ini membaca Dare, sepertinya anak ini, menurut si kakek, sepertinya anak ini sedang ada dalam kesedihan. Gitu. Dan sepertinya tekadnya bulat sekali. Sepertinya anak ini rela mati. Nah, lalu kata si kakek, ya udah, kalau kamu sudah bulat tekadnya, kamu harus siap menjalankan ritual selama 3 hari 3 malam. Nah, lalu Dare langsung siap, harus apa? Nah, kamu harus berpuasa, kamu tinggal di dalam gua sana. Itu nanti kalau ada yang datang, kalau dia ngajak ngobrol, kamu jawab saja apa yang kamu inginkan. Pergilah ke dalam gua. Nah, 1 hari, kemudian 1 hari, 2 hari, dan saat yang kedua malam ya, saat yang kedua malam, Dare merasakan ada seseorang yang meraba-raba tubuhnya. Tapi Dare terus fokus dan tidak menggubrisnya dan tidak nengok kanan kiri. Dan malam yang ketiga, Dare kaget didatangi wanita yang cantik sekali dan dia tidak asing sekali mukanya. Siapa? Yaitu Amanda. Gitu, tiba-tiba dia merasa Amanda itu datang lalu menciumnya. Nah, lalu Dare pun tanpa sadar membalas ciumannya. Lalu terjadilah hubungan suami istri di situ ya. Itu karena Dare merasa cinta sekali dan dia merasa ini Amanda gitu. Lalu terjadilah hubungan suami istri karena dalam pengaruh Ratu Jin itu. Ternyata itu Ratu Jin yang datang menyerupai Amanda gitu. Dan Ratu Jin itu ternyata memang datang untuk menolong si Dare ini, karena Ratu Jin itu tahu kalau ini orang tepat sekali, ini orang sangat butuh sekali, dan Ratu Jin itu datang ya gitu. Nah, setelah mereka melakukan persetubuhan, Dare pun tersadar, tadi sepertinya bukan Amanda, nggak mungkin Amanda datang ke sini. Nah, siapa tadi? Nah, Dare pun ingat, wah jangan-jangan itu Ratu Jin. Dan tiba-tiba di belakangnya ada yang memanggil Dare. Lalu dia nengok, kaget melihat wujud yang sangat cantik, lebih cantik dari Amanda ternyata. Dia kagum sekali dan terbius dengan kecantikannya. Nah, dia langsung berpikir, oh ini Ratu Jin. Cantik sekali. Kalau gini sih nggak apa-apa gitu. Untung sekali dapat duit juga, dapat cantik juga, kata Dare. Tanpa dia tahu sesungguhnya itu makhluk siluman ular gitu. Dia tidak tahu kalau wujud aslinya itu siluman ular. Nah, jadi si Dare bertanya, Ratu, saya ingin banyak uang, apakah bisa Tuan Ratu bantu? Dan si Jin ini menjawab, untuk apa? Kamu ingin berapa banyak? Aku bisa bantu asal kamu jadi suami aku. Kamu jadi suami saya selamanya. Dare pun tanpa pikir panjang karena cantik langsung, iya saya mau, saya siap gitu, kata Darenya. Dia nggak mikir kalau wujud aslinya itu seperti apa sebetulnya. Nah, akhirnya disetujuilah Dare bersedia menjadi suaminya. Dan akhirnya terjadilah persetubuhan yang kedua kali. Dan setelah itu malam keempat dia pulang dijemput oleh si kakek tadi. Dan si kakek tadi berpesan, kamu harus punya ruangan, kamar khusus sendiri. Nanti setiap minggunya dia akan datang. Gitu. Dan akhirnya pulang dia. Dan dia bingung. Saya harus kemana satu? Saya kan tidur banyak orang dengan teman-teman. Saya tidur di mana? Saya nggak bisa ngontrak, nggak cukup uang saya kalau ngontrak. Nah, akhirnya dia berpikir ya udahlah, pakai aja uang gajian yang sekarang. Akhirnya dipakailah dia ngontrak sendirian, dan dia mencari kontrakan yang memang sedikit ya. Ketemulah ada kontrakan yang memang ada 2 ruang saja gitu. Dan akhirnya dia ngontrak di situ.
Dan dia bekerja dan dia izin, bos saya ngontrak sendiri. Oh, kamu udah banyak duit ngontrak sendiri? Enggak, saya ada temen di sana gitu. Dan si Dare itu pulang pergi ya kontrakan gitu. Dan di malam Sabtu Dare sudah menyiapkan semuanya, wangi-wangian, dia siapkan wangi-wangian, dia siapkan bunga, dia siapkan kemenyan, dan dia siapkan kasurnya wangi bersih gitu. Dan dia pun sudah mandi bersih dan dia standby di situ membacakan mantra-mantra. Dan saat dia membacakan mantra-mantra, 2 jam kemudian datanglah ratu itu. Gitu. Datang dengan awal mulanya bau harum ya. Harum selir gitu. Dare sempat kaget, tapi dia terperanjak, wah ini pasti ratu datang. Itu pikir dia. Dan saat dia nengok, dia kaget. Dia tidak melihat siapapun. Dia kaget karena dia hanya melihat ekor ular. Dia langsung kaget. Hah? Kok ekor ular itu? Hanya ada ekornya saja. Nah, setelah itu ekornya menghilang lagi. Lalu keluarlah ratu itu dari atas. Saat keluar dari atas, Dare terperanjak dengan begitu cantik dan wangi dan bersih sekali. Lalu terjadilah hubungan suami istri di situ. Nah, setelah hubungan suami istri, si putri siluman ular itu berkata, kamu butuh uang berapa? Nah, kata Dare, butuh banyak. Nah, butuh banyak untuk apa? Untuk kehidupan, pokoknya aku butuh uang. Nah, ya udah, kalau nanti kamu butuh apa-apa, kamu panggil namaku. Siapa nama ratu? Kintan katanya. Nah, namanya Kintan ternyata jin ini. Jin wanita ini namanya Kintan katanya. Panggil saja namaku, nanti aku datang. Gitu. Untuk sekarang kamu tidur, besok kamu bangun aku antarkan uang banyak. Gitu. Dan setelah ngobrol ternyata si ratu itu pengen bersetubuh lagi. Dan akhirnya Dare pun melayani yang kedua kali di malam itu. Nah, setelah berhubungan lanjut, Dare pun karena saking lelahnya dia pingsan. Lalu ratu itu pulang. Dia sadar-sadar sudah pagi. Saat dia bangun pagi, uang itu sudah banyak sekali. Bertaburan ya, uang itu sudah bertaburan banyak sekali. 100 ribuan, 50 ribuan. Lalu Dare kaget dan wah, dia bahagia sekali. Wah, banyak uang. Gitu. Setelah dia hitung ternyata jumlahnya sekitar 300 juta, banyak. Wah, 300 juta, nggak pernah pegang uang puluhan juta ya, apalagi ratusan juta gitu. Dia kaget sekali. Dia senang sekali, bahagia sekali. Lalu disimpan rapih itu uang. Lalu dia berhenti kerja, dia nggak kerja, dia malah belanja, beli itu, beli ini, beli itu, beli lemari, beli baju. Gitu. Lalu dia beli mobil gitu. Dia langsung beli mobil gitu. Dia nggak pikir panjang, padahal dia nggak bisa nyetir gitu. Belajar kursus nyetir akhirnya bisa ya. Gitu. Lalu setelah beli mobil, minggu depannya datang lagi ratu itu. Dan terjadi persetubuhan lagi. Kali ini si ratu minta 3 kali. Gitu. Dan Dare kembali pingsan karena terlalu capek melayani si ratu. Dan akhirnya paginya banyak lagi. Dihitung-hitung itu 500 juta. Wah, makin banyak gitu. Lalu Dare pun pede sekali ngumpul. Dia berpikir suatu saat kalau uang saya sudah banyak sekali, saya akan datang ke rumah Amanda bawa mobil yang paling mahal. Gitu. Dan suatu ketika dia sedang berbelanja, dia ketemu temannya. Gitu. Temannya sudah bekerja gitu, bertemu. Dare, ya kata temannya. Kamu kemana aja? Saya makan kok kamu nggak ada. Nggak, saya di rumah. Di rumah mana? Saya ngontrak sendiri. Gitu. Oh, ngontrak sendiri, terus kamu kerja apa? Ya, saya usaha kecil-kecilan, kata Dare, padahal dia nggak usaha apa-apa. Oh, terus kata Dare, terus kamu di mana sekarang? Saya kerja di perusahaan besar sana. Perusahaan apa perusahaan sana? Oh gitu, perusahaan apa? Ya perusahaan sana, tapi saya bingung, bos saya tuh sedang kekurangan modal. Modal apa? Dia sedang kekurangan modal lah. Dia butuh teman untuk menanam saham gitu. Lalu Dare pun bertanya, apa itu saham? Saham itu untuk modal gitu. Misal kamu punya uang nih
kamu bantuin si bos berapa uangnya. Nah nanti perusahaan itu punya kamu juga separohnya. Nah Dare terpikir, wah perusahaan, saya harus jadi orang kaya. Nah Dare pun berpikir, oh gitu, kalau saya boleh nggak? Ya boleh. Emang kamu punya uang? Ya saya ada warisan dari orang tua, nanti saya kesanakan aja. Nah temannya nggak pikir panjang ya. Gitu, ya udah nanti saya antar, saya siap jadi asisten kamu, kata temannya. Dan akhirnya pulanglah. Dan Dare pun menunggu minggu berikutnya. Dan setelah 2 minggu terkumpullah itu. Beberapa bulan itu terkumpullah miliar-miliar ya. Lalu Dare bertanya, butuh berapa saya kalau ingin kerjasama? Wah kamu harus punya 6 miliar. Wah Dare kaget, uangnya baru ada 4 miliar. Nah Dare kaget, lalu malam Sabtu berikutnya dia minta langsung. Dia minta langsung, saya butuh 6 miliar untuk itu. Ya tapi kata si putri itu, aku kasih. Ada syaratnya apa? Kamu harus puaskan aku. Dan akhirnya terjadilah persetubuhan dan sampai pingsan. Gitu, dan pingsan dan akhirnya dicari temannya. Karena dia pingsannya lama. Ini kemana Dare nggak datang-datang? Dan akhirnya baru bangun dia sore gitu. Dengan muka yang cukup pucat, dia menghampiri temannya. Gitu. Aku sudah punya uangnya nih. Oh kamu sudah ada uangnya? Sudah ada. Ya udah besok kita ke bos. Nah, ya udah siap. Nah, tapi temannya memperhatikan tubuh Dare. Oh Dare pucat sekali, kata temannya. Dan akhirnya besoknya berangkatlah. Dare akhirnya terjadi transaksi dan tanam saham di situ. Gitu, dan tanam saham di situ. Dan akhirnya dia mempunyai perusahaan yang cukup maju gitu. Dan dia cukup pintar, dia belajar cara penjualan, cara marketing, cara mengurus karyawan, data-data. Dia cukup pintar, dia cepat menguasai gitu karena bantuan dari si Ratu Jin tersebut. Akhirnya dia jadi pengusaha sukses, dia jadi pengusaha yang terkenal gitu. Dan ternyata suatu saat dia sedang mengadakan lelang borongan pekerjaan, ternyata si ini datang, pacarnya si Amanda datang. Dia ikut jadi peserta untuk ikut mendapatkan job itu. Dan dia kaget. Ternyata dia di bawah saya. Dalam hati Dare ya, sombong. Ternyata dia di bawahku. Awas aku balas kau. Dan Dare punya pikiran dendam untuk menghancurkan perusahaannya dia. Nah, lalu Dare tolak dan dia nggak dapat gitu, job ya, dia nggak dapat tender gitu. Karena dia nggak dapat tender, terus dia juga menghasut yang lain agar tidak memberikan tender kepada dia. Dan akhirnya nggak ada yang ngasih tender. Semua teman-teman perusahaannya, karena perusahaan Dare ini sedang naik di atas, jadi semua perusahaan tuh ikut mensupport dia gitu, ikut seolah-olah Dare itu jadi panutan gitu. Jadi nurut aja, jadi seolah-olah orang itu nggak benar dipitnah oleh Dare. Akhirnya nggak ada yang ngasih job dan akhirnya bangkrut itu. Pacarnya Amanda tuh bangkrut. Karena dipengaruhi juga dibantu juga oleh Ratu Jin itu agar usahanya bangkrut gitu. Dan benar bangkrut. Dan saat mendengar usahanya bangkrut, Dare punya inisiatif untuk mendatangi rumah Amanda. Dan datanglah dia ke rumah Amanda. Dan Amanda pun kaget saat melihat Dare. Oh perubahan, kok Dare kayak pucat ya, gitu. Kayak berubah ya. Amanda pun kaget. Nah, tanpa pikir panjang, mungkin dia sakit. Tapi Amanda kagetnya luar biasa lagi. Ternyata saat Dare berjalan, di belakangnya ada mobil mewah sekali dan dikawal oleh bodyguard. Itu mobil siapa? Itu kata Amanda. Mobil siapa ya? Apa mobil pacarnya gitu pikir. Tapi kan pacar aku bangkrut sekarang, katanya gitu. Lalu datanglah Dare. Selamat siang Amanda. Ya. Selamat siang. Lalu ibunya pun datang dengan muka sinis gitu ya. Dia lagi mengacau dia. Nah, tapi ibunya kaget, itu mobil siapa di belakang. Nah, saat itu ternyata bodyguardnya menghampiri Dare lalu berkata, memberikan handphonenya. Tuan, ini handphonenya. Kagetlah mereka, Amanda sama ibunya kaget sekali saat mendengar bahasa Tuan. Kagetnya luar biasa. Kok bisa, kata ibu. Lalu ibunya langsung tersenyum, langsung ceria, langsung segar, langsung
menyapa langsung, ayo nak, masuk ke dalam nak, masuk ke dalam, langsung ramah sekali ya. Nah, dan Amanda pun kaget. Kok secepat ini gitu, hanya dalam 1 tahun dia sudah seperti ini. Lalu berceritalah, berbincang bahwa Dare itu punya usaha dengan bos temannya, dia sukses, sudah bercerita. Lalu Amanda pun bercerita, ternyata Amanda sudah putus dengan itu. Nah, kesempatan Dare itu, kesempatan untuk menikahi Amanda. Lalu Dare suatu saat memberanikan diri kepada ibunya untuk menikahi Amanda. Lalu ibunya merestui dong, karena dia sudah banyak uang. Ya merestui ibunya. Tidak tahu kalau Dare itu adalah suaminya dari bangsa Jin. Dan akhirnya suatu saat menikahlah Amanda gitu, menikah Amanda dengan Dare ini. Dan saat di malam pertama, saat Dare mau berhubungan suami istri dengan Amanda, tiba-tiba Dare pingsan. Pingsan dia tiba-tiba, kagetlah Amanda, kenapa kok pingsan? Tiba-tiba saat Dare pingsan itu tercium bau yang sangat wangi sekali. Wangi sekali, kaget Amanda. Bau apa ini, kata Amanda. Kok wangi sekali, Amanda pun merinding ya. Dan dia memanggil ibu, ini tolong Mas Dare pingsan. Nah, lalu dipanggillah dokter. Nah, kata dokter ini kelelahan, lelah sekali. Dia kerjanya mungkin terlalu memporsir tenaga siang malam. Ya dok, dia pengusaha sukses, kata ibunya bangga sekali. Mungkin dia terlalu lelah mengurus usahanya, bisnisnya. Nah, setelah itu tidurlah Amanda dengan Dare gitu. Nah, menemani Dare yang sedang sakit lemas. Dan saat tidur, Amanda bermimpi didatangi siluman ular. Amanda bermimpi didatangi siluman ular, dan siluman ular itu terus memukuli Amanda. Amanda dipukul, terus-menerus dipukul, dan Amanda menjerit-jerit minta tolong. Dan saat itu tiba-tiba ada Dare datang. Dan Dare itu hanya melihat Amanda sedang dipukuli di alam mimpinya. Dia tidak menolong. Padahal dia, Dare, Mas Dare tolong aku, Mas Dare tolong aku. Dare cuek dan tidak menolongnya sedikit pun. Dan akhirnya terbangun terperanjak. Lalu dia melihat ke Mas Dare dan dia kaget. Ternyata di sampingnya ada sisik ular. Dia kaget sekali, di samping Mas Dare ada sisik ular. Kok ada sisik ular? Kaget Amanda. Lalu dia ingat kepada mimpinya. Saya tadi habis mimpi ular. Kok ini ada sisik ular? Kaget sekali, dia langsung lari. Langsung buka kamar, langsung lari ke mamanya. Ibu, kenapa? Saya tadi mimpi ada ular, terus di samping Mas Dare ada sisik ular. Ibunya kaget. Ada apa, kok bisa? Ya udah, ayo kita lihat. Nah, Dare masih tertidur karena sakit lemas. Nah, akhirnya dibuanglah sisik ular itu. Oh, mungkin dari atas jatuh gitu, karena ini rumah sudah tua. Nah, setelah itu ternyata setelah 2 hari Dare tidak sadar juga. Dare masih lemas, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata nggak sadar juga, sudah 3 hari, sudah 5 hari, sudah 6 hari, sudah 7 hari. Nggak sadar juga, akhirnya ibunya berinisiatif. Nah, apa kita bawa ke Pak Ustadz aja? Nah, akhirnya panggillah Pak Ustadz sama ibunya. Lalu dibacakanlah ruqyah sama Pak Ustadz itu di rumah sakit itu. Lalu Ustadz itu, wah ini harus dibawa ke tempat saya gitu, karena ini sepertinya bukan medis. Nah gitu kata Pak Ustadz itu. Dan besoknya langsung keluar dari rumah sakit, dibawa lalu diruqyah, lalu diadakan proses-proses ritual supernatural, dan akhirnya keluar sebuah cahaya hitam dan wangi. Dan ibunya kaget, apa itu? Nah, kata Pak Ustadz, ini ada siluman yang bersarang di tubuhnya. Keluarlah siluman ular itu dengan berbentuk asap. Lalu Amanda pun pingsan kaget karena melihat itu. Dan ibunya pun langsung mundur jauh sekali, menghiraukan anaknya yang sedang pingsan karena saking takutnya. Dan si Pak Ustadz ini bertarunglah dengan siluman ular itu. Terjadi pertarungan yang sangat sengit sekali. Lalu Pak Ustadz ini hampir kalah. Nah, setelah hampir kalah, Pak Ustadz membacakan suatu amalannya yang cukup diandalkan oleh dia. Dibacakan, lalu dihentakkan, lalu mentahlah itu siluman
ular itu. Siluman ular itu terpental jauh. Hei, kamu jangan berurusan dengan manusia, pergi kamu. Tidak boleh sebangsa jin berurusan dengan manusia, kata Pak Ustadz. Dia suamiku, kata siluman ular itu. Kamu nggak boleh ikut campur, dia sudah menjadi suami saya. Nah, si Ustadz itu, nggak ada suami, kamu bangsa jin dengan bangsa jin. Dia bangsa manusia dengan bangsa manusia. Pergi kamu, tinggalkan tubuh orang itu. Dijawab, tidak, kami sudah melakukan perjanjian sehidup semati. Nah, pusinglah Pak Ustadz itu. Aduh, sudah melaksanakan sumpah ternyata. Si Ustadz itu kaget, ternyata dia sudah melaksanakan sumpah serapah. Sudah menanyakan sumpah sakral agar sehidup semati. Nah, si Ustadz ini bingung. Dan si siluman ular itu menghilang. Lalu si Ustadz itu bingung memikirkan jalan keluar bagaimana ini. Dia sudah mengadakan perjanjian sumpah. Bagaimana caranya? Nah, si Ustadz itu tidak kalah. Dia berpuasa lalu mencari solusi. Dan Dare ini akhirnya terbangun juga dari pingsannya. Tetapi masih lemas. Dan kata si ibu, bilang, Pak Ustadz, apakah sudah boleh dibawa pulang? Oh, nggak boleh Bu, belum selesai ini. Nanti dikhawatirkan anak ibu, istrinya ini jadi sasaran. Oh, ibunya bertanya-tanya, ini sebetulnya penyakit apa Pak Ustadz? Nah, si Ustadz ini menjaga rahasia karena kasihan. Dia berpikir berarti ini belum ada yang tahu. Oh enggak, si Pak Ustadz ini menjawab lalu ya. Enggak Bu, nggak ada apa-apa, ini hanya ada penyakit dari luar. Nanti saya sembuhkan. Nah, ya udah ibu tidur di ruangan sana. Nah, ini biarkan di sini saya temani Mas Dare. Tidurlah si ibu dengan Amanda di kamar berdua. Dan Mas Dare ditemani oleh Pak Ustadz dan para santrinya. Dan saat tidur Amanda didatangi lagi oleh siluman ular itu. Siluman ular itu mencekik Amanda. Lalu dia mengancam, kamu jangan dekati suami saya. Dare itu suami saya, Mas Dare itu suami saya, sudah menikah dengan saya. Dia sudah menikah di gua di bukit. Diberitahukanlah di alamatnya di bukit di gua. Lalu Amanda terbangun kaget, lalu menceritakan ke ibunya, Bu, ibu apa? Saya bermimpi, saya didatangi siluman ular. Dia mengaku sebagai istrinya Mas Dare. Dia sudah menikah di sebuah bukit di gua itu. Ah, yang benar ya. Lalu bicaralah ke Pak Ustadz, dibicarakan. Pagi-pagi dibicarakan, Ustadz, anak saya bermimpi bahwa Dare ini menikah dengan jin dan jin berkata dia menikahnya di sebuah bukit itu. Karena merasa terpojok, Pak Ustadz ini pun menjawab, ya sebetulnya itu yang terjadi Bu, tapi saya nggak mau membicarakan takutnya Ibu dan mbaknya ini shock. Dan betul saja shock, Amandanya langsung pingsan dia. Saat mendengar itu dia langsung pingsan dan ibunya pun kaget sekali, shock sekali. Saat mendengar bahwa ternyata menantunya itu melakukan hal yang tidak ya, hal yang sangat ditakuti. Serasa disambar petir ibunya. Nah, apalagi ditambah Amanda pingsan. Dan saat itu si Ustadz menenangkan, jangan khawatir Bu, saya bantu, saya bereskan. Nanti malam saya akan adakan pemanggilan dan saya akan langsung mengurung ratu itu agar tidak mengganggu. Dan si ibu itu, Ustadz, bagaimana caranya agar bercerai? Waduh, itu saya nggak bisa, kata Ustadz. Itu urusan ibu dan itu nanti ya. Dan pada akhirnya datanglah malam hari. Pak Ustadz sudah menyiapkan segala sesuatunya. Para santrinya sudah disiapkan untuk berpuasa dan untuk menghantam siluman nanti. Dan ternyata Mas Dare pun kerasukan. Matanya terang. Kok matanya nyala? Kata Pak Ustadz, ini aneh, berarti dia masuk ke sini. Lalu Pak Ustadz membacakan sebuah amalan, lalu menghentakkan tangannya. Dan saat Pak Ustadz menghentakkan tangannya, ada sesuatu yang mendorong dan Pak Ustadz itu mental jauh sekali. Gitu, sampai-sampai Pak Ustadz merasa, waduh ini saya bisa bangun tidak. Lalu para santrinya berkumpul lalu memberikan tenaga bantuan ke Pak Ustadz, tenaga dalam. Dan Pak Ustadz pun bisa bangkit kembali dan segar kembali. Lalu melawan siluman ular itu. Kata Pak Ustadz, keluar kamu dari tubuh orang itu. Akhirnya ditarik dengan kekuatan Pak Ustadz ini. Ditarik, Pak Ustadz tarik langsung. Dan saat menarik, siluman ular itu langsung keluar. Push, dia keluar seperti naga yang besar sekali. Semua santri kaget dan takut sekali. Karena saking besarnya siluman ular itu. Dia menampakkan besar dan sambil mengeluarkan cahaya merah. Pak Ustadz ini pun langsung membacakan sesuatu dan langsung mundur kalian semua.
bacakan semua amalan ini, kata Pak Ustadz. Lalu dikepunglah siluman ular itu. Pak Ustadz pun langsung membaca kuda-kuda si ular ini kelemahannya di mana. Terjadilah pertempuran, siluman ular itu menyerang Pak Ustadz dan menyerang beberapa santri. Dan yang di luar dugaan ternyata santri yang 3 orang itu ternyata terkena pukulan siluman ular itu, mental jauh dan ternyata muntah darah. Pecahlah konsentrasi Pak Ustadz ini. Dia memikirkan juga santrinya, nasib santrinya yang muntah darah itu. Dia mencoba menolong. Saat mencoba menolong santrinya, siluman ular itu menyerang lagi. Menyerang lalu menghentakkan Pak Ustadz jauh sekali terpental. Nah, saat terpental siluman ular itu mau menghantam lagi. Lalu Pak Ustadz melempar tasbihnya. Sambil membacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Lempar. Lalu siluman itu terkena tasbih itu, lalu terjadi benturan seperti bom gitu, seperti api. Lalu siluman itu terpental jauh sekali dan tidak bisa bangun lagi. Dan saat tidak bisa bangun lagi, Pak Ustadz mengambil kesempatan itu. Langsung Pak Ustadz lari. Dan saat lari ternyata siluman ular itu masih bisa melawan dengan ekornya. Dikibaskanlah ekornya. Dan Pak Ustadz terpental lagi. Saat terpental, Pak Ustadz membacakan sesuatu amalan. Menurut dia membaca amalan Sulaiman. Dia membaca amalan Raja Sulaiman. Lalu terjadilah sebuah keajaiban yang di luar dugaan. Dari atas ternyata ada cahaya kuning. Cahaya kuning turun menghantam siluman ular itu. Dan saat turun menghantam siluman ular itu langsung terpental. Langsung terbang ke karuan. Langsung jatuh lagi. Gitu. Ternyata cahaya kuning itu efek dari doa Sulaiman tadi yang menghantam siluman ular itu. Nah, lalu siluman ular itu nggak bisa bergerak dan berubah menjadi kecil sekali. Berubah menjadi kecil. Dan saat berubah menjadi kecil, dia berkata Pak Ustadz sambil memegang langsung kepalanya, kamu jangan sekali-kali berhubungan dengan manusia. Dan saya tidak akan membiarkan kamu merusak bangsa manusia lagi. Lalu diambil dan dikurunglah oleh Pak Ustadz itu. Gitu. Dan saat dikurung dan tersadarlah ya. Mas Dare ini sadar dan dia merasa baikan. Gitu. Saat dia merasa baikan, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Meskipun siluman ular itu sudah dikurung, ya, saat Mas Dare sadar, ternyata ada cobaan lain, yaitu cobaan dari istri dan mertuanya. Ternyata mertuanya langsung bicara, Dare, ceraikan anak saya, kata mertua. Saya nggak mau punya menantu seperti kamu. Tidak punya keinginan, tidak mau bekerja keras. Pokoknya ceraikan anak saya. Lalu si mertuanya dan si ibunya pulang. Meninggalkan Dare di rumah Pak Ustadz sendiri. Dan Dare ini akhirnya kembali pulang. Kembali pulang, tapi sampai di rumah ternyata dia sakit lagi. Lalu saat dia sakit, dia teringat bahwa dia sudah lama tidak pulang ke ibunya. Gitu. Tapi saat mau pulang ke ibunya ternyata Dare malah tertabrak mobil dan kakinya ternyata patah satu, harus diamputasi karena patah satu. Gitu. Dan ibunya mendengar kabar bahwa anaknya mendengar kaki satu dan ibunya menangis-nangis, kenapa nggak pernah pulang, gitu, sudah 1 tahun. Gitu. Terus nelpon lah ibunya, kenapa nak kamu kecelakaan? Iya Bu, saya tadinya mau pulang, kecelakaan di jalan. Ya udah cepat, nanti ibu ke sana. Nggak usah Bu, nanti saya kalau sudah sembuh langsung pulang. Nah, 1 bulan kemudian dia pulang dengan tanpa kaki satu. Dan saat sampai di rumah ibunya sedih sekali. Gitu. Tapi ada bahagia juga karena banyak uang. Ya. Tapi uang itu sudah habis separuh untuk biaya berobat. Nah, ternyata setelah dia pulang kampung, dia mendapatkan telepon dari kantor, dari temannya. Dare, ini partner-partner usaha kita kok mundur semua. Ini gimana ini? Semuanya mundur. Gitu. Untuk gaji karyawan aja susah karena terlalu banyak uang keluar tadinya dan uang nggak mau masuk. Dare pun kaget. Aduh, kok bisa begini?
Ya udah coba urus lah. Dare pun teringat dengan kata-kata Pak Ustadz bahwasanya kalau sudah diputus semua kekayaan akan diambil kembali dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dare pun sudah bersiap-siap. Oh ya sudah, kalau kekayaan sudah mau diambil ya silahkan. Saya mau kembali hidup apa adanya di desa, kata Dare gitu. Dan Dare ternyata menjalani dan udah perusahaan kamu aja yang handle. Nah, dia bicara ke temannya, silahkan perusahaan urus saja sama kamu, kalau ada keuntungan buat kamu saja. Nah, lalu temannya pun bicara, gimana mau keuntungan? Ini udah nggak bisa bayar karyawan sudah tinggal berapa? Ah, saya nggak mau pusing lah. Nah, terus gimana perusahaan itu? Udahlah terserah kamu. Temannya pun pergi meninggalkan. Lalu Dare pun nggak mau ke sana lagi karena sudah tidak bisa lagi berbuat untuk menaikkan usahanya. Dan akhirnya dia menjalani kehidupan di kampung kembali. Nah, saat itu dia mencangkul biasa di sawah dengan tanpa kaki ya. Dia berusaha sebisa mungkin membantu ibunya di sawah. Dan saat dia sedang tidur di saung ya. Saat dia sedang tidur di saung ternyata ada seekor ular. Seekor ular hijau lalu mematuk jarinya. Dipatuklah jarinya, lalu dia bangun kaget. Oh ibu tolong, kenapa kamu nak? Tolong bu, ada ular. Lalu ibunya datang, wah kenapa jari kamu berdarah? Saya dipatok ular bu. Lalu pergilah ke rumah sakit. Dan akhirnya jarinya pun diamputasi lagi di rumah sakit. Karena dikhawatirkan bisanya langsung menyebar. Agar darahnya keluar diamputasi lagi tangannya. Akhirnya dia tidak punya tangan satu, tidak punya kaki satu. Mengerikan sekali. Lalu berobatlah dia, berobat dan habis semua uang tabungannya, habis. Dan akhirnya dia hidup seperti biasa. Dari situ dia sadar bahwasanya perbuatan seperti itu ternyata sangat tidak baik. Gitu. Dan ibunya bertanya, "Nah, kamu sebetulnya kenapa? Kamu melakukan apa?" Ibu merasakan kamu itu seperti ada yang aneh. Kamu itu bukan kamu yang dulu kalau ibu rasakan. Itu batin seorang ibu itu tahu. Batin seorang ibu kepada anaknya itu sulit dibohongi. Sulit dibohongi batin seorang ibu ke anaknya. Dan Dare pun berkata jujur ya kepada ibunya. Bu, saya sebetulnya pernah melakukan nikah dengan jin, kawin dengan jin. Agar mendapatkan uang banyak. Saya memberikan uang kepada ibu itu. Lalu ibunya sedih menangis. Kamu jangan sekali-kali seperti itu. Ibu menyesal sekali. Kenapa kamu terjerumus segala seperti itu? Jangan diulangi lagi nak. Ibu sayang sama kamu. Ibu nggak mau kehilangan kamu. Kamu tahu kalau tidak bisa tertolong, kamu bisa mati dibawa ke alam sana. Nah, lalu Dare pun menangis, mohon ampun kepada ibunya. Lalu ibunya mengampuni. Itu diampuni. Ya udah ibu ampuni. Lalu ibunya berdoa, dan setelah ibunya berdoa, entah keajaiban apa, tiba-tiba tubuh Dare itu merasa sehat dan segar sekali. Itu berkat dari doa ibunya. Ya, segar dan sehat meskipun tangan tidak ada satu, kaki tidak ada satu, tapi dia merasa sehat dan kuat sekali. Dan sehari-harinya Dare melewati hari-hari kembali bersama ibunya. Seorang duda tanpa tangan, tanpa kaki, karena salah jalan mengawini bangsa jin. Lalu pada akhirnya dia mengarungi kehidupan di desa seperti biasa dengan keadaan tubuh yang sudah tidak normal lagi. Nah, maka dari itu saudara semuanya, kita ambil petik pelajaran ini. Ternyata kisah ini, kisah yang dialami oleh Mas Dare ini jangan sampai dilakukan oleh kita. Seberapapun banyak uang, jika dilakukan dengan cara yang tidak baik, bersekongkol dengan bangsa jin, itu sangat beresiko sekali. Resikonya seperti itu, banyak sekali resiko. Gitu ya, dan hati-hati. Meskipun memang kalau bangsa punya istri jin itu bisa menyerang usaha orang agar bangkrut, bisa membuat orang agar sakit. Tetapi ya kembali resikonya kepada dirinya seperti itu akhirnya. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Jangan pernah menginginkan instan dalam meraih kekayaan. Berusaha dan bekerja keras mencari uang sebisa kita, semampu kita.
gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak-tidak karena beresiko sekali. Nah, untuk malam ini mungkin itu dulu, nanti kita lanjut lagi kisah berikutnya ya. Dan kisah ikan putra sang Raja Naga itu ternyata masih bisa berlanjut. Kemarin saat saya menolong itu ternyata ada seorang yang didatangi oleh ikan putra Raja Naga dan Ratu Ikan. Jadi itu ikan hasil perkawinan Raja Naga dengan Ratu Ikan. Dan keluarlah anak itu yang sakti mandraguna, yang bisa menghancurkan siluman buaya, bisa membunuh para siluman buaya. Nah, ternyata itu dia datang ke rumah dan menghampiri melalui mimpi ya. Datangnya melalui mimpi agar dia diselamatkan di salah satu tempat yang harus diselamatkan. Gitu. Dia tertangkap oleh manusia menjadi ikan biasa karena kekuatannya sedang pudar. Jadi dalam 100 tahun sekali dia akan lemah selama 1 bulan. Gitu. Ternyata si ikan sakti yang kemarin membunuh buaya itu dalam 1 tahun sekali ya dia akan lemah selama 1 bulan. Gitu. Dan saat lemah ternyata tertangkap oleh bangsa manusia, lalu dibesarkan oleh bangsa manusia, lalu dia berpindah-pindah gitu. Nah, nanti kisahnya mungkin diceritakan. Ini kisah ikan yang kemarin ya, sedikit sambungannya sih. Dia hanya tertangkap oleh manusia, lalu dia minta diselamatkan. Nah, seperti itu ya kisah ikan yang kemarin, kelanjutannya ya. Gitu. Tidak ada lagi, stop sampai di situ, stop. Ikan yang anak siluman Raja Naga dan anak Ratu Ular itu. Ya, meskipun siluman jin, bangsa jin ya, meskipun bangsa jin dari golongan bangsa naga dan bangsa ikan, dia golongan yang baik, golongan yang memberantas kejahatan, golongan yang sangat baik itu ikan itu, gitu. Dan ikan itu diberi nama Naga Rasapati, gitu. Namanya Naga Rasapati, gitu. Namanya ya, Naga Rasapati. Dia ngambil nama dari bapak, berarti Naga Rasapati. Nah, itu informasi tentang ikan yang membunuh siluman ular itu, dan dia wujud ke siluman asli, bentuk ikan asli. Dia mau wujud nyata ke bentuk ikan asli saat ini, dan dia terkunci itu setelah bertarung dengan beberapa raja dan saat lemah karena 100 tahun selama 1 bulan lemah dimanfaatkan oleh musuhnya, lalu dia terkunci menjadi bentuk ikan. Gitu. Dan dia menunggu agar sakti kembali. Tapi meskipun dia sakti kembali, dia tidak bisa berubah kembali ke bangsa gaib, katanya begitu. Nah, itu menjadikan kasihan ya. Tapi seenggaknya dia masih punya aura di dalam tubuhnya. Nah, itu saja mungkin kelanjutan kisah yang kemarin. Nah, tapi tidak ada lagi kisahnya. Nah, dan kisah yang saat ini yang perkawinan dengan jin, kita ambil pelajarannya, jangan sampai terjerumus seperti hal itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.